halaman 38, yuqra'u indal qiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini akhir Maulid Diba ya, berarti masih ada ya sambungannya. Dibaca pada saat qiyam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Sungguh telah tampak bulan purnama atas kita semua min saniyatil wada, yang dia itu datang daripada saniyatul wada. Saniyatul wada itu ada tempat di sebuah tempat di kota Mekah. Itu adalah satu lorong atau satu jalan di antara dua gunung. Ada gunung, bukit ya, seperti itu. Nah, di tengah-tengahnya itu ada jalan. Itulah yang disebut dengan saniyatul wada. Wajibu syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Maka wajib atas kita untuk bersyukur selama masih ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau datang dengan perintah yang ditaati, yang tak diabaikan. Anta gausuna jami'a ya mujammal attiba. Engkau adalah gaus, mana gaus, penolong kami. Ya mujammal attiba, wahai orang yang bagus tabiatnya. Kun syafi'an ya habibi, jadilah engkau pemberi syafaat, wahai orang yang dicintai. Habibi itu bisa bermakna mencintai sekaligus dicintai. Maka Habib adalah orang yang mencintai orang lain dan dia juga dicintai oleh orang lain. Habib. Yauma hasyrin wajtima', pada hari di padang mahsyar dan hari berkumpulnya manusia. Rabbana salli ala man halla fi khairil biqa. Wahai Tuhan kami, bersalawatlah ke atas manusia yang ia itu dikuburkan di bumi yang terbaik, khairil biqa. Fasbilisitra alaina, maka ulurkanlah dinding perlindungan kepada kami. Asbil, yakni isbal. Isbal itu memanjangkan, semisal sarungnya di bawah mata kaki, nah itu disebut dengan isbal ya. Ulurkanlah dinding perlindungan kepada kami. Waqfina syarran niza, dan waqfina itu tahan atau lindungilah kami daripada buruknya percekcokan. Wagisna fil balaya ya mugisan kullada, maka tolonglah kami dalam segala musibah, dalam segala cobaan. Ya mugisan kullada, wahai orang yang memberikan pertolongan kepada setiap yang berdoa padanya. Wassalatullahi dawama, dan salawat semoga salawat Allah senantiasa kepada Nabi Syamsil Biqa, kepada seorang nabi yang merupakan matahari bumi, matahari dunia. Buq'ah itu kawasan ya, maksudnya Buq'ah, Biqa. Wa kada alin wa sahbin, demikian juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Masa'a lillahi sa', selama ada orang yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Barzanji ya, Maulid Barzanji disusun oleh siapa? Sayyid Ja'far bin Hasan al-Barzanji. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih.
surga beserta segala kenikmatannya itu adalah merupakan kebahagiaan bagi orang yang bersalawat dan memohonkan kesejahteraan dan keberkahan untuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, sebenarnya juga kita itu kembali kepada diri kita sendiri, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Abtadi'ul imla bismi dzatil aliyah. Aku memulai. Mana imla? Imla itu asal katanya menulis, mendikta, seperti. Aku memulai menulis maulid berzanji ini dengan menyebut zat yang maha tinggi. Mustadirran faidal barakat. Mustadiran ay talaban faidal barakat ala ma ana lahu wa aula. Jadi saya menulis ini semata-mata untuk menuntut keberlimpahan barokah. Faidun itu artinya banjir ya, faidun. Jadi menuntut keberlimpahan barokah, menuntut limpahan keberkahan ala ma ana lahu wa aula, atas apa yang telah aku peroleh selama ini. Wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah. Dan aku memuji dengan pujian. Sa'igotan itu asal katanya memudahkan, ya, memudahkan. Berarti aku memuji dengan pujian yang senantiasa, mustamiratan. Mumtati'an minasyukril jamili mataya. Mumtati'an, jadi aku menulis ini laksana seorang penunggang kuda yang senantiasa mengucapkan rasa syukurnya. Wa usalli wa usallim ala nuril mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Dan aku juga berselawat, juga menyampaikan salam kepada nur, maksudnya ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disifati yang berupa pendahuluan, dan juga dia itu sebagai makhluk yang diciptakan pertama kali. Jadi menurut beberapa riwayat ya, yang kalau kita baca di maulid-maulid, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Ibnu Rushd, yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah waktu. Sebab kalau kita tidak punya waktu, kalau tidak ada waktu, maka kita tidak mengetahui mana yang lebih dahulu, mana yang kemudian. Maka yang pertama kali diciptakan adalah waktu. Nah, jadi itu menunjukkan betapa besarnya harga sebuah waktu itu. Ada dimulai dengan wal fajar, demi waktu fajar. Kemudian sebuah was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Kemudian wad duha, wan nahari, wal asri, wal laili. Nah, itu menunjukkan tentang waktu, seperti itu. Al muntaqilu fil ghuril karimah wal jibah, yang senantiasa nurnya itu berpindah. Ghurur itu dahi, berpindah dari dahi orang yang mulia, berpindah nur tersebut kepada orang-orang yang mulia senantiasa. Wa astamnihullaha ta'ala ridwanan yakhusul itrata tahiratan nabawiyah. Manaha, memberi. Wa astamnihu, dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keridoan terkhusus kepada keluarganya yang suci, keluarga Nabi yang suci. Wa ya'ummus sahabata wal atba' wa man walah. Begitu juga aku memohon keridoan kepada sahabat dengan menyebutkan radhiyallahu an, wal atba', dan juga pengikutnya, wa man walah, dan siapa yang cinta padanya. Wa astajdihi, dan aku memohon hidayah, petunjuk, lisuluki subulil wadihatil jaliyah, untuk menempuh jalan yang jelas dan terang benderang. Jadi kita 5 waktu itu pasti minta hidayah.
ihdinas siratal mustaqim. Nah itu dalam Fatihah minta hidayah. Kok minta hidayah terus? Apakah sekalian itu kita tersesat? Tidak. Maksudnya itu adalah supaya hidayah itu senantiasa ada pada kita sampai akhir hayat. Sebab ada orang yang saat ini ibaratnya dia dapat hidayah, tapi belum tentu nanti akhir hayatnya itu berpegang pada hidayah. Bisa jadi dia meninggalkan hidayah tersebut. Ya, hidayah harus dicari juga, diupayakan seperti itu. Nah, jadi dalam hadis Arba'in itu, hadis Arba'in Imam Nawawi, ada orang yang mulai kecilnya dalam kebaikan, dalam ketaatan, remajanya, masa tuanya dia dalam ketaatan. Tapi tiba-tiba di penghujung akhir hayatnya dia ini melakukan perbuatan dosa besar dan lain sebagainya, kemudian dia meninggal dunia. Maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ada yang sebaliknya, semasa kecilnya, semasa remajanya, semasa dewasa, jadi bapak-bapak, orang tua, sampai akhir hayatnya, menjelang akhir hayat, dia senantiasa berbuat dosa. Tapi sebelum meninggal dunia, dia taubat, dia bersungguh-sungguh taubatnya, lalu dia meninggal, husnul khatimah. Nah itu kita tidak tahu tuh. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kalau kita melihat orang itu jangan merasa lebih baik. Ada semisal orang yang bodoh yang kita ketemui, kita berpikirnya orang ini lebih baik daripada aku, sebab dia melakukan maksiat atas ketidaktahuannya, sementara aku melakukan maksiat padahal aku tahu itu tidak baik. Bahkan hatta kalau kita bertemu dengan orang kafir sekalipun, ya kata Imam Al-Ghazali juga, kita berprasangkanya itu adalah bahwa orang kafir ini belum tentu nanti akhir hayatnya itu su'ul khatimah. Bisa jadi dia masuk Islam, bertaubat, dan dia husnul khatimah, sementara nasib diriku sendiri itu belum tahu seperti itu, seperti apa akhirnya. Nah maka ada dahulu dua orang laki-laki dan perempuan ini saling jatuh cinta. Laki-laki ini Islam, perempuan ini Nasrani, seperti itu, non muslim. Kemudian kata yang Islam, aku mau menikahi kamu, tapi dengan catatan kamu mau masuk agamaku, Islam. Habis itu perempuannya tidak mau, sama-sama tidak mau. Akhirnya sama-sama cinta tapi tidak kesampaian, dua-duanya sakit. Yang laki-laki, yang muslim ini sakit. Lalu dia berpikir, wah aku ini sudah sakit-sakitan, mungkin sebentar lagi aku akan meninggal dunia. Kalau semisal aku ini tidak keluar dari Islam, berarti aku nanti tidak ketemu dia di akhirat. Dia berpikir seperti itu. Aku pengen ketemu sama pujaan hatiku itu. Lalu akhirnya dia keluar daripada Islam, kemudian meninggal dunia, meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Yang perempuan juga berpikir, aku juga sakit-sakitan. Dulu belum ada SMS ya gitu, belum ada chat, ini kisah dahulu. Kemudian dia berpikir, kalau semisal aku ini tidak masuk Islam, nanti di akhirat aku tidak akan berkumpul dengan orang laki-laki yang aku cintai. Mending aku masuk Islam. Akhirnya si perempuan ini dia masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Nah, berarti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi ini kebalik nih. Nah, makanya kita tidak tahu akhir hidup kita. Jadi kisah perempuan dengan laki-laki ini ada disebutkan dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah, syarah hadis Arba'in Imam Nawawi, seperti itu. Nah, jadi banyak kisah-kisah, termasuk juga ada muazin yang dia itu tiba-tiba, muazin itu kan 5 waktu sholat, dan dia selalu di awal, dan dia yang menyuruh di masjid masjid di Damaskus itu ada seorang muazin. Ketika dia naik ke menara, waktu itu belum ada zaman mikrofon, naik menara itu melihat perempuan cantik. Setiap kali naik menara mau azan, melihat perempuan cantik. Akhirnya beberapa hari, setiap kali dia azan ada perempuan cantik yang senyum padanya.
Setelah selesai sholat asar, waktu itu kira-kira dia menghampiri wanita tersebut, lalu mau menikahi. Kata perempuan, aku tidak bisa menerima lamaran kamu. Aku bukan muslim, kecuali kalau kamu mau masuk agamaku. Berkali-kali dia seperti itu, tapi saking cintanya, ya sudah katanya kan, ini sudah berkali-kali dia memohon, kalau begitu aku akalin saja dulu. Aku pengen keluar daripada Islam. Setelah nanti aku dapatkan dirinya, maka aku akan ajak dia masuk Islam. Akhirnya nikah. Dia keluar agama Islam, nikah. Setelah nikah, waktu itu malam pertama. Nah, jadi di lantai kedua, kamarnya di lantai 2. Nah, sebelum malam pertama itu katanya, aku pengen ke kamar mandi dulu, buang air kecil. Turun dari lantai kedua itu menuju kamar mandi. Di tangga, kakinya terpeleset, kemudian jatuh, kepalanya terbentur, keluar darah, meninggal dunia. Nah, akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, jadi dia mengharapkan itu mendapatkan perempuan. Ternyata dua-duanya tidak dapat. Jadi Islamnya hilang, kemudian juga perempuannya juga tidak didapatkan. Jadi belum malam pertama seperti itu ya. Nah, itu jadi kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah ya sampai akhir ayat kita. Wa hifzan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khutah. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan atau penjagaan daripada kesesatan. Nah, ini penting sekali nih. Jadi ada perlindungan daripada kesesatan untuk melangkah kepada yang salah. Ya. Harun Yahya pernah mendengar mungkin ya, seorang ilmuwan di Turki itu Harun Yahya. Pokoknya masalah alam semesta, masalah langit, masalah bumi, semuanya dikupas. Tapi sekarang dia itu sudah keluar dari Islam. Padahal kalau melihat Harun Yahya itu luar biasa video-videonya, menjelaskan tentang tentang kurma, tentang keajaiban-keajaiban langit dan bumi, dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata beliau itu menyimpang dan keluar daripada Islam seperti itu. Nah, ini kenapa? Karena hidayah itu memang ternyata mahal. Jadi Habib Quraish Baharun di Cirebon, beliau itu pernah naik pesawat. Jadi pernah naik pesawat, kemudian ketemu sama seorang nenek-nenek. Satu pesawat itu ketemu satu bangku dengan nenek-nenek, lalu ngobrol. Ternyata nenek-nenek ini paham masalah Al-Quran, paham masalah hadis dan lain sebagainya. Terus nih bertanya asik dengan Habib Quraish. Lalu sampai akhirnya beliau ini ditanya tentang kata beliau, tidak cukup kalau kita hanya memahami agama Islam itu daripada Quran dan hadis saja, tapi harus ditambah juga dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian tahu beliau kitab Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Kemudian berbicaralah beliau juga tentang di luar Islam, tentang Kristen, tentang Buddha, tentang Hindu, macam-macam. Nah, kemudian Habib ini bertanya, nenek ini kok tahu segala macam disiplin ilmu tuh, luas banget. Dan dia juga tahu tentang Kristen, tentang Buddha, tentang Hindu. Agama nenek ini apa? Islam? Bukan. Ternyata beliau tidak beragama. Jadi hidayah itu sangat penting. Jadi walaupun orang itu banyak hafalannya, tapi kalau hidayah itu tidak ada, masya Allah ya. Jadi sangat mahal itu. Wa ansyuru min qissatil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam burudan hisanan abqariyah. Kemudian aku syiarkan, aku tampakkan, aku tulis kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam burudan, laksana pakaian yang bagus, yang cantik, yang cemerlang. Burud, asal katanya burdah gitu ya. Apa burdah? Enggak, burdah itu selendang ya. Naziman minan nasabi syarib iqdan tuhallal masami'u bihula. Kemudian menyusun suatu nazam
terkait tentang nasab yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membuat pendengarnya itu menjadi nyaman, menjadi nikmat ya dengan nazam tersebut. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihaulillah, dengan kepada Allah dan kekuatannya, fa innahu la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan untuk Allah. Tafsirannya la haula wala quwata kita itu tidak bisa melakukan ketaatan tanpa pertolongan Allah dan tidak bisa menghindari kemaksiatan tanpa perlindungan dari Allah. Nah, jadi Nabi siapa tuh yang digoda Zulaiha? Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu ketika digoda Zulaiha, dalam Al-Quran disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha suka, ingin sama Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun juga demikian, juga sama-sama ingin waktu itu. Falaula ara'a burhana rabbih, kalau seandainya tidak diperlihatkan, Allah itu tidak memperlihatkan kekuasaannya, niscaya Yusuf itu akan berbuat yang tidak baik. Ini Nabi akan berbuat yang tidak baik kalau tidak diingatkan. Jadi dalam tafsirnya itu Allah waktu itu memperlihatkan kepada Nabi Yusuf di hadapan beliau itu ada ayahnya. Tiba-tiba muncul sosok Nabi Yakub. Nah, ketika melihat ayahnya ada, Nabi Yusuf di hadapan mata ada melihat ayahnya, langsung ingat. Nah, ini maksud daripada Allah memberikan perlindungan gitu ya, memberikan perlindungan daripada perbuatan yang tidak baik. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfi syaidhiyyin min salatin wa taslim. Atirillahumma, ma makna atir? Atir itu minyak wangi. Bubuhkanlah wangi-wangian ya Allah kepada kubur yang mulia, kepada kuburnya Nabi Muhammad SAW yang mulia, bi'arfi syaidhiyyin, dengan semerbak wangi-wangian daripada salawat dan salam. Wa ba'du, dan kemudian fa'aqulu, maka saya mengatakan, huwa sayyiduna Muhammad, dia itu adalah sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibatul Hamdi, nama Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini disebut juga dengan Syaibatul Hamdi. Kenapa? Humidat khisaluhu saniyah, dia itu dipuji karena perangainya yang luhur. Dia itu Abdul Muttalib ini bin Hashim, putranya Hashim. Wasmuhu Amru bin Abdu Manab, jadi nama Hashim itu adalah Amru. Bin itu anak ya, bin Abdu Manab. Abdul Manab itu wasmuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqa li'uliyahu. Abdul Manab itu nama aslinya adalah Mughirah, yang dinisbahkan kepadanya itu martabat karena keluhuran dan ketinggian budi pekertinya. Mughirah atau Abdul Manab itu anaknya siapa? Ibnu Qusay, dia adalah anak Qusay. Qusay ini siapa? Wasmuhu Mujammi', nama Qusay ini adalah Mujammi'. Summiya bi Qusay litaqasihi fi biladi Qudha'ah al-Qasiyah. Disebut Qusay itu karena jauhnya dirinya ini daripada negeri Yaman yang terpencil. Qasi itu artinya jauh. Apa dalam syair itu Nisa Sabian? Apa yang ada qasinya? Laukana bainal habib ladanal qasi wal qarib. Nah, ladanal qasi wal qarib. Jadi qasi bermakna ba'id. Nah, jadi Qusay ini dia itu berasal dari Qudha'ah, itu di Yaman. Jauh dia dari Yaman asalnya. Ila an a'adahu Allah Ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengembalikan si Qusay ini kepada Haramain Mekah, kepada negeri Mekah, ilal haramil muhtaram, kepada negeri Mekah yang dimuliakan. Pahamahimah, maka si Qusay ini memelihara kota Mekah, ya, melindunginya, menjaganya. Siapa Qusay itu? Dia adalah Ibnu Kilab, dia adalah anaknya Kilab. Kilab itu namanya adalah Hakim, nama lainnya. Contohnya Nabi Khidir, namanya siapa? Nama Nabi Khidir? Malkan bin Balkhia, ya. Nah, itu. Jadi siapa yang menghafal, ya, kata dalam kitab Senawawi Banten itu, siapa yang hafal nama Nabi Khidir, kemudian gelarnya, lakopnya, dia akan digolongkan dengan orang-orang yang soleh, seperti itu. Ada di bukunya siapa namanya. Nah, Malkan bin Balkhia, Malkan bin Balya, Malkan bin Balya, nama Nabi Khidir. Lakopnya apa situ ada. Jadi ada lakop, ada kunyah, apalagi satunya lakop, kunyah. Nah, itu sebutan-sebutan itu. Seperti halnya kalau kita itu mungkin kita punya dua nama, ya, Kiai Maimun Zubair, ini nama asli, panggilannya Mbah Mun. Nah, seperti itu. Ada lagi semisal ada ulama besar semisal di kota Semarang, Kiai Soleh Darat, atau Syekh Muhammad Soleh. Muhammad Soleh nama beliau, panggilannya Mbah Soleh Darat. Nah, itu namanya. Nah, kalau semisal saya Nur Hidayatullah, panggilannya kadang Hilal, seperti itu, ya, kalau di studio. Nah, Ibnu Murrah, siapa? Kilab ini namanya Hakim. Kemudian dia ini adalah anaknya Murrah, Ibnu Murrah. Murrah ini anaknya Ka'ab bin Lu'ay, anak daripada Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini nama-nama orang aja tuh. Wasmuhu, dan nama Fihr ini adalah Quraisy. Nah, ini nih. Jadi Quraisy itu apa? Quraisy itu adalah suku, diambil dari nama seseorang, ya, Fihr. Fihr itu nama aslinya adalah Quraisy. Wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyiyah, maka suku Quraisy itu dinisbatkan semuanya itu kepada dirinya. Jadi asal suku Quraisy berarti itu adalah anak keturunan Fihr. Ya, Nabi Muhammad itu anak keturunan Fihr. Wa ma fawqahu Kinaniyun, dan di atas daripada Quraisy itu disebut dengan apa? Kinanah. Kinanah itu nama apa namanya? Nama suku juga, suku Kinanah. Kama janaha ilaihil katsir wartada, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama ahli nasab seperti itu. Ibni Malik, kembali, si Quraisy itu, ya, itu adalah Fihr itu bin Malik, anaknya Malik bin Nadar bin Kinanah. Nah, ini jadi kalau Kinanah keturunannya itu sampai Kinanah, kemudian Nadar, kemudian Malik, sampai situ saja. Jadi ada tiga ini nih, tiga turunan, ya, tiga turunan. Jadi kakek punya anak, punya cucu. Nah, sampai sini itu disebut dengan Bani Kinanah. Jadi kalau semisal kita biasanya ada halal bihalal, kakeknya dulu semisal Ahmad, maka disebut dengan Bani Ahmad. Nah, Ahmad ini semisal punya saudara yang namanya Muhammad, lalu membuat generasi lagi namanya Bani Muhammad, dan seterusnya. Oke, sampai Kinanah. Berarti ini yang besar juga nih. Bin Huzaimah
bin Mudrikah, nama-nama orang, bin Ilyas, wa huwa awwalu man ahdal budna ila rihabil haramiyah. Jadi Ilyas ini adalah orang yang pertama kali mengorbankan unta untuk Masjidil Haram. Budna, unta. Wa sumi'a fi subbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa labbah. Dan di sulbi si Ilyas ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdengar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertalbiyah kepada Allah. Ibnu Mudar. Nah, Ilyas ini itu bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nah, sampai Adnan. Ala Sayyidi waladi Adnan. Nah, ini Adnan itu ternyata leluhurnya lagi di atas daripada Fihr, di atas daripada Quraisy. Adnan. Wa hada silkun nazzamat faraidahu bananus sunnatis saniyah. Dan ini merupakan silsilah yang tersusun oleh para ulama, atau yang tersusun, yang terdapat dalam hadis yang indah bagaikan mutiara, susunan-susunan ini. Wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim. Kemudian wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim amsaka anhu syari' wa abah. Sampai Adnan, kalau kita naikkan lagi ke Nabi Ibrahim, itu tidak perlu lagi ya, maksudnya itu syariat tidak menghendakinya, dan Nabi Muhammad pun tidak menghendaki diteruskan setelah Adnan itu siapa bin-binnya ya, Nabi Muhammad tidak menghendaki seperti itu. Amsaka anhu syari' wa abah. Wa Adnan bila raib. Dan Adnan ini tanpa keraguan inda dawil ulumin nasabiyah, dia menurut orang-orang yang ahli terhadap ilmu nasab. Nah, jadi ada orang yang ahli ilmu nasab. Di antaranya itu adalah, kalau kita datang ke perpustakaan di Wali Songo itu ada buku judulnya Saba'ikud Dahab fi Ma'rifati Qabailil Arab. Itu nasab dari Nabi Adam, itu ada sampai Nabi, ini kalau ini kan sampai Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada. Saba'ikud Dahab fi Ma'rifati Qabailil Arab. Penulisnya Aswaidi dari Yaman ya. Nah, itu ternyata sudah ratusan tahun ya, dan itu sudah dibaca oleh orientalis Snak Horgran, itu membaca kitab Saba'ikud Dahab itu. Oke, jadi banyak juga menulis ya dia. Saya lihat dia nulis manakib, ada Sayyid Ahmad Idris Wali Kutub. Nah, ternyata dia nulis manakib juga nih, orientalis ini ya, insyaallah. Jadi katanya qila huwa muslim, wallahu a'lam. Ila Dabih Ismail, dan si Adnan ini bersambung nasabnya itu kepada Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail yang disembelih ya, itu dia nasabnya bersambung. Fa'azim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhud durriyah. Maka alangkah hebatnya silsilah nasab tersebut yang bercahaya bagaikan bagaikan bintang gemintang ya, bagai mutiara yang cemerlang seperti itu. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wa sitatuhu al-muntaqa. Bagaimana tidak bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau adalah perantara atau mutiara yang terbaik seperti itu ya. Dia adalah orang yang terbaik yang menyambungkan antara manusia, antara khaliq dengan makhluk. Nasabun tahsibul ula bihula. Kemudian si penulis penulis berjanji ini mengutip daripada qasidah
yang disusun oleh Imam Al-Busiri. Nasabun tahsibul ula bihula qalladatha nujumahal jauza. Jadi Imam Busiri itu punya qasidah banyak ya, di antaranya ini juga. Nah, penulis burdah ya. Nasab yang tergolong tinggi, tergolong mulia. Qalladatha nujumahal jauza. Dia itu bagaikan bintang Gemini. Jauza itu dalam ilmu falak disebut dengan bintang Gemini. Gimana bentuknya? Itu ada rasi Gemini gitu ya, zodiak itu. Nah, itu tuh. Jadi itu bintang yang bercahaya diantaranya. Habbada iqdun sudadin wa fakhar. Maka beruntung sekali, sangat baik ya, untayan yang marjan dan penuh kemegahan itu. Maksud untayan itu adalah nasab tadi itu, silsilah. Anta fihil yatimatul asma. Engkau itu adalah seorang yatim yang terpelihara. Asima ya, terpelihara. Wa akrim bihi min nasabin taharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Dan betapa mulianya nasab engkau yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu mensucikan daripada sifah itu, perbuatan mesum yang dilakukan oleh jahiliyah. Jadi pernikahan orang Arab itu ada 11 macam. Yang dibenarkan hanya satu, yaitu pernikahan seperti halnya orang Islam sekarang. Ada perempuan, ada laki-laki, ada mahar, kemudian ada saksi, ada apa lagi? Ada wali, ada mas kawin dan seterusnya ya. Nah, itu adalah pernikahan orang-orang jahiliyah. Satu saja yang baik, yaitu pernikahan yang seperti halnya Islam. Kalau pernikahan yang lainnya itu tidak seperti Islam. Jadi ada dia itu kalau mau sama perempuan ya sudah langsung saja gitu kan, tidak pakai nikah. Kemudian ada tradisi itu tukar istri seperti itu. Jadi laki-laki ibaratnya pengen sama yang lain, itu dia bisa tukeran seperti itu. Nah, itu baru satu macam lagi, sampai nanti 11 macam seperti itu. Jadi ada di buku-buku tentang fikih munakahat seperti itu ya, sejarah-sejarah munakahat gitu. Nah, jadi yang paling baik itu adalah pernikahan. Nah, jadi mahar itu adalah tradisi sebelum datangnya Islam. Sebelum adanya Nabi itu sudah ada mahar. Nah, tapi ini bagus, tradisi ini bagus, maka ini yang dilanjutkan oleh Nabi seperti itu. Yang tidak bagus ditinggalkan seperti itu. Ada juga yang menikahi itu kamu nikah sama anakku, kemudian kamu menikahi anakku, aku menikahi anakmu. Ada juga seperti itu tanpa mahar. Nah, ini juga dicela seperti itu. Awrada Zainul Iraqi waridahu fi mawridihil hani wa rawah. Dan ini telah diriwayatkan oleh Zain al-Iraqi ya, dengan riwayatan yang indah elok. Hafizal ilahu karamatan li Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aba'ahul amjad, ayah-ayahnya, bapak-bapak leluhurnya yang mulia, saunan lismihi, untuk menjaga nama kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talaqqus sifah, dengan apa menjaga kehormatan kemuliaan nama Nabi itu, yakni dengan generasi sebelum Nabi Muhammad, ayah kakek beliau itu meninggalkan daripada berbuat mesum, talaqqus sifah. Falam yusibuhum aruhu, maka mereka itu tidak mendapatkan celah. Min Adam wa ila abihi wa ummihi, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke ayah ibunya, itu senantiasa melakukan pernikahan yang baik. Nabi Adam dulu kisahnya itu dengan Siti Hawa, itu kan tidak ada, waktu itu manusia baru satu orang ya, baru dua orang ya, Adam dengan Hawa. Jadi saksinya siapa? Ya malaikat sendiri. Maharnya ada seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah Nabi Adam punya anak berapa Nabi Adam? 40 ya. Anak Nabi Adam 40 ya.
Nah, anak Nabi Adam itu 40. Setiap kali lahir 2 orang, setiap kali lahir 2 orang, setiap kali lahir 2 orang. Sampai yang 2 itu yang ada di Al-Qur'an ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Qabil Habil. Nah, jadi waktu itu di perkawinan pada saat itu tidak ada orang lain, yang ada anak dengan anak gitu ya. Jadi anak yang kembar sekarang menikah dengan anak yang kembar yang seterusnya. Pernikahan silang seperti itu. Nah, jadi dari situ tuh dijaga nasab Nabi Muhammad SAW. Bukan keturunan Qabil gitu ya. Kalau Qabil kan dia membunuh. Jadi karena adiknya itu waktu itu Habil dijodohkan sama Iklimah yang cantik. Sementara si Qabil itu sama Lubada. Akhirnya si Qabil ini tidak mau mengalah. Kakaknya ini tidak mau mengalah. Kemudian diperintahkan supaya memberikan persembahan kurban. Si Qabil ini mempersembahkan gandum. Ya, gandum ditaruh di atas batu. Adiknya Habil ini mempersembahkan seekor kambing gemuk seperti itu. Ternyata yang hilang adalah kambing itu. Berarti kambing yang diterima pengorbanannya. Yang gandum itu masih ada. Beda ya, yang satu kambing, yang satunya gandum. Jauh bedanya. Dan ternyata kambing ini diangkat ya, disambar cahaya, diangkat ke surga. Nanti kambing ini diturunkan kembali ke muka bumi, yaitu pada saat Nabi Ibrahim itu disuruh untuk menyembelih anaknya. Kemudian kambing yang persembahan si Habil yang sudah di surga itu diturunkan lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu. Jadi semua nasab Nabi itu dari Nabi Adam sampai ke Abdullah dan Siti Aminah itu senantiasa orang-orang yang mulia. Terakhir, saratun saranur nubuwah fi asariri gururihimul bahiyah. Jadi nur kenabian Nabi Muhammad SAW itu senantiasa berjalan berpindah-pindah daripada orang-orang yang berdahi mulia. Maksudnya gurur itu dahi, maksudnya adalah berasarir. Asarir itu kan ranjang-ranjang, maksudnya itu berpindah dengan cara yang mulia. Wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa bnihi Abdullah. Kemudian telah tampak purnamanya itu di dahinya si kakeknya Abdul Muttalib dan anaknya Abdullah. Atirallahumma qabrahul karim bi arfi syadiyyin min salatin wa taslim. Ya Allah, bubuhkanlah wangi-wangian kepada kubur Nabi Muhammad yang mulia dengan wangi-wangian yang semerbak berupa salawat dan salam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.